Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai analisis rasio keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode tahun 2022 sampai 2024. Perkenalkan, nama saya Ari Johari dengan NIM 250301020063. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana. Investor membutuhkan analisis yang rasional sebelum mengambil keputusan investasi, salah satunya melalui analisis fundamental. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, probabilitas, dan kinerja perusahaan. PT Indofood CBP dipilih karena merupakan salah satu perusahaan consumer good yang relatif stabil. Periode 2022 sampai 2024 penting karena mencerminkan fase pemulihan ekonomi pasca tekanan global. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan 5 rasio utama, yaitu cash ratio, DER, NPM, return of equity, dan earning per share. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran fundamental perusahaan bagi investor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode rekomendasi. Data kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan dan dibandingkan antar tahun untuk melihat tren kinerja perusahaan. Likuiditas, cash ratio meningkat dari 1,37 pada tahun 2022 menjadi 2,31 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kas yang lebih dari cukup untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini mencerminkan manajemen kas yang sangat baik, meskipun rasio yang terlalu tinggi juga bisa mengindikasikan adanya dana menganggur. Solvabilitas, DER mengalami penurunan dari 1,01 menjadi 0,88. Artinya perusahaan semakin sedikit bergantung pada utang. Struktur modal menjadi lebih sehat dan resiko finansial semakin terkendali. Ini merupakan sinyal positif bagi kreditur maupun investor. Probabilitas NPM meningkat signifikan di tahun 2023 dan tetap stabil di 2024. Return of equity juga menunjukkan peningkatan yang menunjukkan efektivitas penggunaan modal pemegang saham. Secara umum, perusahaan mampu mempertahankan probabilitas yang baik. Rasio pasar, earning per share, EPS-nya meningkat dari 393 menjadi 607. Hal ini menunjukkan peningkatan laba per saham dan pertumbuhan nilai perusahaan. Tren ini memberikan sinyal positif bagi investor karena mencerminkan potensi return yang baik. Secara keseluruhan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan fundamental yang kuat,
likuiditas sangat baik, resiko utang menurun, probabilitas stabil, dan nilai pasar meningkat. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat dan prospek yang stabil. Selain analisis fundamental, penelitian ini juga mempertimbangkan analisis teknikal. Analisis teknikal berfokus pada pergerakan harga dan volume historis untuk memprediksi arah harga di masa depan. Terdapat 3 asumsi utama, yaitu harga mencerminkan keseluruhan informasi, harga bergerak dalam tren, dan pola harga cenderung berulang akibat psikologi pasar. Analisis ini penting untuk menentukan waktu beli dan jual saham. Pergerakan harga ICBP pada tahun 2022 cenderung sideways karena tekanan ekonomi global. Pada tahun 2023 terlihat uptrend seiring perbaikan laba dan EPS. Tahun 2024 menunjukkan fase konsolidasi yang berarti pasar sedang mencari keseimbangan baru. Pola ini mendukung hasil analisis fundamental bahwa perusahaan berada dalam kondisi stabil. Indikator teknikal. Beberapa indikator teknikal yang relevan antara lain moving average untuk melihat arah tren, relative strength index RSI untuk mengukur kondisi overbought atau oversold, dan volume perdagangan sebagai konfirmasi kekuatan tren. Jika harga berada di atas MA dan volume meningkat, maka sinyal bullish semakin kuat. Untuk saham ICBP sendiri, kalau dilihat untuk MA20 dan MA50-nya itu harganya masih di bawah MA20 dan di bawah MA50. Berarti trennya bearish atau sedang tren turun untuk saham ICBP. Kalau dilihat dari moving average atau MA-nya. Teori efisiensi pasar atau efisiensi market hypothesis menyatakan bahwa harga saham mencerminkan informasi yang tersedia. Dalam bentuk lemah, harga mencerminkan data historis. Dalam bentuk semi kuat, harga mencerminkan seluruh informasi publik. Dalam bentuk kuat, harga mencerminkan seluruh informasi termasuk informasi private. Efisiensi pasar dapat diuji dengan beberapa metode. Ada run test digunakan untuk menguji apakah perubahan harga bersifat acak. Event study digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu pengumuman melalui abnormal return dan kumulatif abnormal return. Jika tidak terdapat abnormal return yang konsisten, maka pasar cenderung efisien. Berdasarkan pengamatan, tidak terdapat pola abnormal return yang konsisten pada saham ICBP. Selama periode penelitian, pergerakan harga cenderung mengikuti informasi fundamental yang dipublikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar saham ICBP cenderung berada pada tingkat efisiensi semi kuat. Kesimpulan, analisis fundamental menunjukkan bahwa saham ICBP memiliki kinerja yang stabil dan sehat. Analisis teknikal membantu menentukan waktu masuk dan keluar pasar. Dengan mempertimbangkan bahwa pasar cenderung semi kuat, efisien, strategi terbaik adalah mengkombinasikan analisis fundamental dan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.